Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Nadia Putri dengan NIM 2303126125. Kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis data transaksi, mengungkap hubungan produk dengan market basket analisis. Data transaksi retail yang besar menyimpan pola perilaku konsumen yang dapat dimanfaatkan untuk strategi bisnis. Market basket analisis digunakan untuk melihat keterkaitan antar produk yang sering dibeli bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembelian, menemukan produk dan kategori dominan, serta menghasilkan aturan asosiasi menggunakan a priori dan efek growth untuk mendukung keputusan pemasaran dan pengelolaan persediaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik market basket analysis, menggunakan algoritma a priori dan efek growth. Kedua algoritma ini digunakan untuk mengekstrak frequency, item sets, dan membentuk aturan asosiasi berdasarkan ukuran support, confidence, dan lift. Proses analisis dilakukan menggunakan Python dengan bantuan library, Pandas, dan MLextend, sehingga seluruh tahapan pengolahan data dapat berjalan sistematis dan transparan. Data yang dianalisis terdiri dari 10.000 catatan transaksi retail yang memuat informasi mengenai produk yang dibeli, waktu transaksi, jumlah pembelian, kategori produk, harga, hingga identitas pelanggan. Terdapat 68 produk unik, 17 kategori item, dan 488 pelanggan yang tercakup dalam dataset. Tidak ditemukan nilai hilang pada variabel utama, sehingga data dapat langsung digunakan untuk proses analisis tanpa perlu dilakukan imputasi. Selanjutnya, penjelasan sintaks pada market basket analysis. Yang pertama yaitu import dataset dari Kaggle. Bagian ini untuk download dataset otomatis dari Kaggle menggunakan Kaggle Hub. Lalu selanjutnya, yang kedua, import library, yaitu memanggil library yang dipakai untuk analisis data dan visualisasi. Yang ketiga, load dataset, untuk membaca file CSV dan parse kolom tanggal jadi tipe date time. Selanjutnya, yang keempat, data overview atau ringkasan data, menampilkan bentuk data, jumlah kolom isi value, dan jumlah unique produk, kategori, dan customer. Selanjutnya, yang kelima, membuat kolom sales, yaitu total penjualan sama dengan jumlah barang kali harga. Lalu selanjutnya yang keenam, sales overview, yaitu penjelasannya total pendapatan, rata-rata jumlah barang per order, lalu produk dan customer tertinggi berdasarkan sales. Lalu yang ketujuh, kategori level analysis, menampilkan kategori produk yang paling banyak terjual. Lalu yang kedelapan, analisis berdasarkan waktu, yaitu analisis sales berdasarkan bulan dan jam. Yang pertama itu sales per month, lalu sales per hour. Lalu yang kesembilan, price and quantity distribution, melihat distribusi harga produk dan jumlah barang per transaksi. Lalu yang ke-10 itu customer behavior. Ini untuk mengetahui seberapa sering customer berbelanja atau jumlah order per user. Lalu yang ke-11 market basket, yaitu untuk melihat pasangan produk yang sering dibeli bersama tanpa algoritma. Lalu yang ke-12 FP growth via Spark. Ini termasuk bagian utama market basket analysis menggunakan algoritma FP growth dari Spark and LLib, yaitu yang pertama setup Spark session, load data di Spark. Lalu yang ketiga growth jadi format basket. Lalu jalankan FP growth-nya. Itu min support sama dengan minimal presentasi kemunculan item set. Yang kedua, min confidence sama dengan minimal confidence aturan asosiasi. Lalu yang
kelima, frequency item sets. Lalu keenam, association rules. Lalu yang ke-13, FP growth untuk kategori level. Ini association rules berdasarkan kategori, bukan produk. Lalu yang ke-14, ini save output ke CSV. Karena spark penyimpanan array harus diubah jadi string dulu. Selanjutnya, gambaran umum penjualan. Total pendapatan mencapai 5.160.106,36 dengan rata-rata 5,02 item per transaksi. Produk terlaris ditunjukkan pada tabel 1 dan pelanggan dengan kontribusi terbesar terlihat pada tabel 2. Selanjutnya, analisis kategori produk. Penjualan terbesar berasal dari kategori grains dan staples, disusul fruits and vegetables dan bakery. Visualisasi distribusi kategori ditampilkan pada gambar 1 berikut. Selanjutnya, pola penjualan bulanan. Penjualan bulanan pada tahun 2023 dengan puncak yang pada Januari dan Agustus serta titik terendah pada April. Selanjutnya, pola penjualan harian berdasarkan jam. Aktivitas transaksi mencapai puncak pada pukul 07.00, 11.00, dan 15.00 hingga 16.00. Pola harian ini dapat dilihat pada gambar 3. Selanjutnya, distribusi harga dan kuantitas. Sebaran harga produk menunjukkan bahwa rentang harga tersebar merata sehingga toko menyediakan produk untuk berbagai segmen pelanggan. Sementara itu, distribusi kuantitas memperlihatkan bahwa sebagian besar pelanggan membeli produk dalam jumlah 1 hingga 3 unit per transaksi, yang menandakan karakteristik belanja rutin dalam jumlah kecil. Dua visualisasi terkait informasi ini dapat ditampilkan dari gambar 2 di atas. Selanjutnya, frekuensi pembelian pelanggan. Banyaknya pelanggan melakukan transaksi berulang 3-5 kali sehingga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi. Selanjutnya, pasangan produk. Beberapa produk sering muncul bersamaan seperti cheese chips dan bread pastry. Terus selanjutnya, frequency item sets produk. Produk dengan kemunculan terbanyak antara lain yaitu milk, baby food, dan pastry, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya, frequency item sets kategori. Kategori meat and seafood paling sering muncul, baik sendiri maupun bersama kategori lain. Selanjutnya, aturan asosiasi kategori. Beberapa aturan asosiasi terbentuk seperti bakery yang sering muncul bersama grains and staples. Aturan lengkap dapat dilihat dari tabel berikut nih. Selanjutnya, kesimpulannya, market basket analysis mampu mengungkapkan pola pembelian penting, mulai dari produk populer hingga hubungan antar kategori. Insight yang diperoleh dapat digunakan untuk strategi pemasaran, penempatan produk, serta pengelolaan inventory agar lebih efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.